Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita hari ini Edumi spesial, edukasi mingguan spesial dalam rangka memperingati Hari TB Nasional yang jatuh tepat di hari ini, tanggal 24 Maret tahun 2023. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa kegiatan peringatan Hari TB dan edukasi terkait TB pada anak ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Jadi di semua wilayah Indonesia fasilitas kesehatan hari ini dilaksanakan kegiatan penyuluhan tentang TB pada anak, mengingat banyaknya kasus TBC yang terjadi pada anak kita. Izin Bapak bisa dimulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, yang kami hormati Ibu Kabid, Ibu Kabid Keperawatan, Bapak narasumber Dr. Rahman, yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan hadirin, Bapak Ibu pasien dan keluarga pasien yang berbahagia yang hadir di kegiatan Edumi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita bisa ada di sini bersama-sama kita melakukan kegiatan peringatan Hari TB sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret tahun 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara peringatan Hari TB ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pengarahan dan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro sekaligus membuka secara resmi kegiatan peringatan Hari TB sedunia 24 Maret tahun 2023. Kepada Bapak disilahkan. Nomor antrian 100, loket 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun ini kayaknya harus kuat dikit, kalau nggak kalah main di bawah. Baik, pertama-tama ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan nikmat sehat hingga dapat berkumpul pada saat ini dalam rangka memperingati Hari TBC dunia yang tepatnya jatuh pada tanggal 24 Maret 2023. Yang hormati dokter spesialis, jajaran Rumah Sakit Ahmad Yani, kemudian dari Dinas Kesehatan, Pak Ibu sekalian, peserta. Jadi dalam rangka hari ini adalah kita memperingati. Memperingati artinya bukan hanya sekedar memperingati, bagaimana kita minta bekerja sama antara jajaran kesehatan dengan Bapak Ibu sekalian selaku masyarakat kita sama-sama untuk mengatasi ataupun menekan yang namanya penyakit TBC ini, untuk supaya tidak makin bertambah tetapi kita harapkan semakin berkurang dan hingga nantinya juga kesehatan masyarakat tentang TBC ini sudah tidak ada lagi. Saya rasa demikian. Ini ada Zoom juga ya? Ya, untuk peserta Zoom, oke semuanya selamat mengikuti. Semoga pertemuan pada hari ini dalam rangka Hari TBC Dunia pada tanggal 24 Maret 2023 saya buka secara resmi. Terima kasih Terima kasih Bapak telah membuka acara secara resmi, dan setelah ini kita akan bersama-sama mengikuti materi tentang TB pada anak yang akan disampaikan oleh Dr. Rahman. Tapi sebelumnya mohon pada Bapak Kadis untuk memberikan satu pertanyaan kepada peserta terkait Hari TB ya, dan nanti ada door prize-nya. Ya, silakan Bapak. Siapa yang bisa menjawab dapat door prize.
Saya mau tanya kepanjangan TBC itu apa? Ayo. Kepanjangan TBC, ayo. Silakan ke depan, Bu. Ke depan, ke depan. Sudah, silakan, Bu. Iya. Sini, sini, Bu. Sini. Namanya siapa? Dian Ekasari, Pak. Dari Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah. Dari mana? Lampung Tengahnya? Bandar Jaya. Bandar Jaya, Barat, Timur? Bandar Jaya Timur. Timur. Oh, ya. Apa panjangan TBC? Tuberkulosis. Benar? Ya, benar. Ya, oke, benar. Ya, silahkan. Ya. Bapak yang foto dulu. Ya, oke. Yuk, lihat sini ya. 1, 2. Oke. Lagi satu lagi. 1, 2. Door Prize kali ini dipersembahkan oleh PPP KMI Cabang Kota Metro, Perkumpulan Promotor Kesehatan Masyarakat Cabang Kota Metro. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan memberikan door prize yang lainnya. Selanjutnya marilah kita ikutin bersama. Oh, sebelumnya kita foto bersama dulu, silakan. Mas Arief ikut foto. Mas Arief. Oh, ya. Nomor 100. 4. Oke. 2. Nomor antrian 100. 5. Oke. 2. Mas. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Bu Kabid, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Baik. Bapak Ibu, kita akan segera melanjutkan kegiatan kita dalam rangka peringatan Hari TBC Sedunia yang akan disampaikan oleh Dr. Rahman Indrajaya, spesialis anak. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan terkait TBC pada anak, mumpung ada ahlinya. Karena kalau tidak di Edumi, Bapak Ibu konsultasi dengan Dr. Rahman ini tentu saja berbayar atau prosesnya panjang, harus dengan rujukan. Mumpung hari ini beliau ada di Edumi, Edukasi Mingguan RSUD Ahmad Yani, silahkan Bapak Ibu memberikan pertanyaan terkait penyakit TBC pada anak. Silahkan dokter. Terima kasih. Ini nextnya yang bawah? Yang bawah ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Hari ini kita memperingati Hari TB dunia ya. Sebenarnya ada Pekan TB dari tanggal 23 sampai 30 Maret. Jadi kita memperingatinya hari ini. Ya. TB ini penting karena angkanya semakin lama semakin naik. Yang dulunya kita perkirakan cuma orang-orang dewasa aja yang kena, sekarang anak-anak pun banyak yang kena. Makanya penting bagi kita untuk penyuluhan ini. Jadi anak-anak tanda-tandanya apa anak-anak yang kena TB, jadi bisa kita obatin segera. Saya mulai ya. Ya, yang pertama itu apa itu tuberkulosis? Kalau masyarakat awam biasanya daerah-daerah nyebutnya flek paru dibilangnya. Kemudian penyakit ini bukan penyakit keturunan, tapi menular. Jadi ditularkan oleh kuman, namanya kuman TBC, Mycobacterium tuberculosa. Ya. Terus bagaimana anak bisa tertular? Tertularnya dari terhirup. Dia menghirup droplet atau percikan dari batuk, bersin, atau ketawa, atau ngobrol yang berlangsung terus-menerus biasanya, yang diakibatkan oleh orang sekitarnya atau orang serumah dengan dia. Pasien TB aktif dapat menularkan pada 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahun.
Cara penularan tadi melalui droplet. Jadi kalau ada orang yang TB aktif atau menderita penyakit TB, dia bersin, ketawa atau ngobrol yang secara terus-menerus di sekitar dia, itu dapat tertular. Jadi anak-anak itu paling banyak tertular dari orang dewasa. Apakah kuman TBC yang masuk tubuh selalu menyebabkan sakit? Enggak semuanya sakit. Jadi ketika kita menghirup kuman TBC dari droplet, kalau imun tubuh kita kuat, kumannya bisa juga mati semua sama daya tahan tubuh kita. Bisa juga kumannya mati sebagian, akibatnya jadi infeksi laten dia. Diam di dalam tubuh kita tapi tidak menimbulkan gejala. Kalau imun kita rendah, dia timbul gejala baru. Kemudian ada juga namanya TBC ekstra paru. TBC ekstra paru ini jadi dia tertular tapi di luar paru-parunya. Bisa di kulit, bisa di otak, bisa di jantung, macam-macam. Bisa di mana aja, di seluruh tubuh kita bisa tertular semua sama kuman TBC ini. Ini contohnya. Yang di daerah kulit dalam bisa scleroderma namanya, bentuknya serem tapi dia nggak ngerasa sakit. Ini nggak ada rasa sakit di kulitnya. Kemudian TB kelenjar, bisa dilihat lehernya kelenjar membesar semua, paling sering di leher. Bisa juga di ketiak. TB tulang, ada timbul gibus. Gibus ini ada benjolan di tulang belakangnya, timbul benjolan seperti ini. Anaknya kayak bungkuk bentuknya. Kemudian TBC kulit, di kulitnya banyak bercak-bercak seperti ini. Kemudian faktor apa yang meningkatkan resiko sakit TBC? Yang pertama usia. Usia paling rentan adalah usia balita-balita dan remaja nih. Kemudian kekebalan tubuhnya tadi, sistem imunnya yang rendah, apalagi anak-anak yang mengalami penyakit nih. Ada gizi buruk, sistem tubuhnya rendah, kemudian diabetes mellitus, pasien yang mempunyai kanker, kemudian obat-obat yang minum konsumsi steroid jangka panjang. Karena steroid ini adalah imunosupresan, jadi dia imunodepresin, dia menekan sistem imunnya. Kemudian sakit HIV dan lain-lain. Kemudian orang-orang yang kontak erat ini apa? Dia biasanya serumah sama orang-orang yang mempunyai TB aktif. Bapaknya, ibunya sakit TB, kakeknya atau omnya yang serumah dengan dia, itu bisa menularkan sama dia. Gejalanya apa? Yang pertama paling sering paling umum adalah batuk lama. Batuk lama itu lebih dari 2 pekan. Tapi ini biasanya anak-anak yang udah cukup gede, yang remaja biasanya. Di atas 12 tahun ke atas biasanya mulai muncul ini. Yang paling sering pada anak-anak yang lebih kecil adalah demam biasanya. Demam-demam tapi nggak jelas. Kemudian berat badannya turun. Walaupun dia udah makannya agak banyak, itu tetap turun. Atau tetap nggak naik-naik dalam 2 bulan. Kemudian penampakan anaknya kayak lesu, nggak aktif gitu, banyak diem. Kalau kita menemukan gejala-gejala tadi, segera kita bawa ke dokter. Kita paling nggak kita screening, kita cari dia sakit TB atau enggak. Gitu. Bisa boleh di rumah sakit, boleh di praktik pribadi atau di klinik atau puskesmas, boleh semua. Yang penting kita screening dulu, kita cari dia sakit TB atau bukan. Nah, apa aja caranya nyari dia sakit TB atau enggak? Yang pertama, kita namanya mantuk tes, uji tuberkulin. Jadi di tangan lengan bawahnya itu kita suntikin tuberkulin tes. Jadi disuntikin di sini, nanti dilihat 48 sampai 72 jam ada undurasi nggak, ada penjualan nggak di sini. Kalau dia gede lebih dari 10 mili, biasanya itu positif tuh. Biasanya dia sudah terinfeksi. Satu lagi tes IGRA. Tes IGRA ini tapi mahal nih. Biasanya puskesmas atau rumah sakit kita ngerjainnya di sini. Kemudian foto ronsen ini kalau untuk remaja mungkin bisa dikerjakan ya. Kalau anak-anak kecil biasanya nggak spesifik bentuknya. Kemudian dahak ini yang paling sensitif, sebenarnya spesifik juga buat dia. Tapi biasanya kalau anak-anak yang kecil di bawah dari 8 tahun biasanya belum bisa ngeluarin dahaknya. Jadi yang anak-anak lebih besar, yang remaja yang mungkin bisa ngerjain ini ya. Kalau sudah sakit TBC, apakah bisa disembuhkan? Ya, pasti bisa kita sembuhkan. Makanya untuk itu kita cari screening nih. Kita screening karena target kita TBC ini bisa hilang di Indonesia. Ya. Pengobatannya gimana? Lama pengobatannya kalau yang TBC biasa aja, yang ringan-ringan aja, biasanya 6 bulan. 6 bulan kita obatin terus-menerus selama tiap hari dia minum obat. Nanti setelah 6 bulan kita ronsen ulang atau kita cek ulang, biasanya udah negatif. Kalau TBC berat atau TBC isap paru biasanya 1 tahun ngasih obatnya, minum obatnya. Kemudian
kepatuhannya harus kita jaga nih. Jangan sampai anak-anaknya ini minum obatnya nggak teratur. Karena minum obatnya gampang, cuma sekali sehari dia. Sekali sehari, waktu perut kosong minum obat, ya. Tapi kadang-kadang beberapa orang tua, bapak keluarga menyepelekan ini. Ketika ini disepelekan, ini bahaya nih. Ketika dia minum obatnya nggak rutin, akibatnya apa? Penyakitnya yang pertama tambah parah. Yang kedua, kuman TBC-nya ini kebel sama obat yang kita kasih. Kita tahu perkembangan obat itu lambat. Kita ini udah nggak nambah-nambah obat, udah hampir 30 tahun nggak ada obat baru. Kalau kita obat ini sampai kebel, nggak ada obat baru yang bisa ngobatinnya. Itu pentingnya. Kemudian lebih sulit jadi ngobatinnya, nambah lagi obat lain gitu. Nomor antrian 116. Terus mengapa yang udah dikasih BCG, udah dapat vaksin BCG, tapi tetap sakit TBC? Bisa, karena tadi faktor imun tadi. Ketika imunnya rendah, dia bisa tertular memang. Tapi BCG ini mencegah dia menjadi yang TBC berat. Jadi TBC-nya itu mungkin TBC ringan aja yang udah vaksin TBC ini. Kemudian banyak juga faktor-faktor pengaruh keberhasilan vaksin. Misalnya cara nyuntikinnya waktu vaksin BCG-nya ada yang salah, atau cara penyimpanan vaksinnya salah. Jadi akibatnya efektivitas vaksin di dalam tubuh anak yang udah imunisasi nggak bagus. Kemudian obatnya apa aja? Obat pencegahan TB. Mengapa harus minum obat pencegahan TBC? Jadi ketika anak ini kontak sama orang-orang yang punya emang aktif TBC aktif, jadi dia harus dikasih pencegahan. Obat pencegahannya adalah sesuai regimennya, ya. Udah punya kontak erat harus dikasih nih, ya. Karena dia resiko tinggi untuk terinfeksi karena dia tiap hari ketemu sama orang-orang yang memang punya sakit TBC berat, apalagi yang resisten, itu bahaya, ya. Nomor antrian 117. Oke. 4. Kemudian kalau pengasuh anak saya dinyatakan sakit TBC paru oleh dokter, apa yang dikerjakan? Atau orang tuanya sakit TBC paru, apa yang dikerjakan? Yang pertama bawa ke dokter. Kita cari nih, kita tes dia TBC positif atau enggak, ya. Kalau ternyata dia negatif, kita kasih obat yang penanggulangannya, obat pencegahannya kita kasih. Jadi pertama kita identifikasi dulu dia sudah tertular atau belum. Kalau seandainya belum tertular, ya tadi kita kasih obat preventifnya, pencegahannya. Ini misalnya nih anak usia 14 bulan, ibunya sakit TBC anak, tidak mendapatkan obat pencegahan, jadi nggak dikasih obat pencegahan. Gejalanya apa? Demam dan sesak napas. Akibatnya dia menjadi TBC berat. Paru-parunya kita lihat ini namanya TB miliar, udah sampai paru-parunya udah gambaran hampir fibrosis, ya. Sebanyak sekali, udah putih-putih semua ini. Ini anak kecil nih, ini kejadian nyata memang. Jadi ibunya ternyata TBC-nya TB berat, nularin ke anaknya. Akibatnya seperti ini. Karena menyepelekan tadi, kita menyepelekan gejala-gejala anaknya. Kemudian regimen obat pencegahan TBC apakah sama dengan obat TBC? Ada 3 macam obat pencegahannya, ada 3 cara ngasihnya. Yang pertama, 1 obat tapi minumnya selama 6 bulan nih, ya. Kemudian bisa dikasih 2 obat tapi minumnya 3 bulan. Satu lagi 2 obat tapi minumnya sekali seminggu selama 3 bulan. Gitu. Obatnya sama sebenarnya tapi beda dosisnya, pemberiannya, ya. Tergantung tersediaan yang mana. Ini bisa sama semua kok. Seberapa efektif obat pencegahan TBC? Obat pencegahan ini bisa diminum secara 60-80% dia mengasih perlindungan buat anaknya. Jadi paling enggak anaknya kalau dia kontak aktif sama orang yang sakit TBC, terlindungnya 60-80%, dia tidak tertular. Apakah TBC anak menular? TBC anak ini sebenarnya tidak menular, pada dasarnya tidak menular, tapi bisa ditularkan pada anak-anak yang tadi nih sakit TBC parunya berat nih, TBC berat. Kemudian dahaknya positif. Biasanya ini pada anak-anak yang sudah cukup besar, 12 tahun ke atas. Kemudian gambaran ronsen dadanya luas tadi, ya. Kemudian pada remaja tadi yang udah agak gede itu bisa nularin karena posisi penularannya lebih ke pangkal dia. Jadi ketika dia batuk jutaan kumannya terbang. 100. Kemudian habis minum obat TB nih, anaknya warna kencingnya merah. Apakah normal? Normal. Ini emang karena obat TB ini memang bisa bikin kencingnya warna merah atau keringatnya juga sedikit merah gitu. Tapi yang diwaspadai adalah ketika kencingnya kayak teh gelap, warnanya tahu teh gelap ya, air teh tapi yang gelap gitu. Nah itu bahaya berarti. Bukan karena obat flu TB-nya, ya. Vaksin apa yang untuk mencegah TBC tadi? Vaksinnya vaksin BCG nih. Sebenarnya 80% udah efektif dia mencegah TBC pada anak. Tapi beberapa anak masih bisa tertular tapi paling nggak berat dia kenanya. Waktu yang terbaik untuk minum obatnya kapan? Saat perut kosong. Jadi biasanya pagi-pagi
sebelum dia makan, kasih dulu obat pleknya, obat TBC-nya. Sejam setelah itu baru boleh kasih makan, ya. Kemudian ronsen pada akhir pengobatan apakah perlu dilakukan? Bisa ya, biasa enggak, tergantung kondisinya, ya. Kalau kondisi pasien pada saat masuknya di awal pengobatannya dia rame banget, ya boleh kita evaluasi baru. Tapi kalau awalnya aja dia ringan-ringan aja, ya nggak perlu. Nomor antrian 100. Nah, tahun 2030 ditargetkan eliminasi TBC di Indonesia. Jadi tahun 2030 kita bisa bebas dari TBC. Oleh karena itu Indonesia mencanangkan, karena sudah terdeteksi kasusnya lumayan meningkat sejak pandemi, jadi kita lebih menggalakkan lagi edukasi tentang TBC ini. Dan screeningnya lebih digiatkan. Ini dari Kementerian Kesehatan, edukasi tentang TBC. Jadi seluruh hari ini serentak di seluruh Indonesia mengadakan edukasi tentang TBC di seluruh Indonesia. Di Lampung aja hampir semua rumah sakit mengadakan edukasi ini. Nomor antrian Terima kasih. Ya, silakan saya kembalikan ke MC. Terima kasih Dr. Mahman atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, telah hadir bersama kita Ibu Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dan Bapak Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Renkutu RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Bersama-sama kita dalam rangka memperingati Hari TB sedunia. Dokter, kita akan membuka pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan yang akan diajukan? Iya, silahkan Ibu. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai TB ini, kebetulan ketika itu saya punya anak kecil yang terdiagnosa flek. Kemudian sampai sudah terapi obat merah itu 2 tahap, dokter. Terapi obat merah 2 tahap, 6 bulan, ternyata belum, diperpanjang lagi, masih kondisi belum pulih. Akhirnya ketika itu saya bawa ke Bandar Lampung dengan Dokter Robert. Nah, dengan Dokter Robert setelah diperiksa lagi, diterapi lagi selama 6 bulan. Belum ada perubahan. Kemudian diperiksa SLE, anates dan anaprofil, ternyata autoimun. Namun ketika itu anak saya sempat dimantuk. Nah, efek dari mantuk itu sekarang ada seperti benjolan. Di sininya ada seperti benjolan. Nah, itu kan nampak kurang bagus ya terlihatnya. Nah, untuk tindakan selanjutnya apa untuk menghilangkan benjolan itu, Dok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, di tangannya disuntiknya di mana? Mantuknya di mana disuntiknya Bu? Bahu. Jadi gini, kalau disuntik di bahu sebenarnya bukan mantuk itu. Itu BCG itu, imunisasi itu artinya Bu. Karena mantuk itu dipolar ngasihnya. Dipolar tangan sini gitu. Dan efek mantuk itu cuma benjolan kecil. Lewat dari 3-4 hari biasanya hilang sendiri. Dia nggak menimbul luka. Nah, kalau suntik BCG, vaksin BCG, memang dia menimbulkan parut memang. Parut itu tergantung kondisinya. Kalau anaknya memang terinfeksi TBC, memang dia positif, gede dia jadinya, gitu, karena aktif dia. Apalagi anak autoimun bisa memang aktif gitu. Apalagi di SLE ya, SLE dengan kondisi autoimun, kondisinya memang bisa lebih membesar itunya, benjolannya, seperti itu, parutnya. Nah, kalau untuk menghilangkannya, cewek ya anaknya. Sebenarnya karena dia bekas parut besar ya tadi bisa dihilangkan, tapi itu sebenarnya tanda Bu, tanda bahwa dia sudah imunisasi sebenarnya gitu. Seluruh orang Indonesia kita positif semua di tangan sini, harus tandanya. Itu berarti masih infeksi kalau itu Bu, harusnya enggak. Harusnya kalau emang cuma imunisasi dia nggak besar seperti itu, berarti mungkin terinfeksi itu Bu, gitu. Dan biasanya cepat Bu, 2 bulan hilang itu. Gitu, apa kalau udah lama disuntiknya sampai 6 bulan kata Ibu tadi, pengobatannya harusnya enggak, bukan. Mungkin itu terinfeksi lukanya. Nah, itu makanya harusnya cuma 2 bulan paling lama.
parut TBC atau parut BCG itu cuma 2 bulan. Habis itu hilang dia, bekas aja, kayak kecil gitu. Kemungkinan nanti terinfeksi kalau itu. Kalau sampai berlangsung lama terus menerus bertahun-tahun itu infeksi berarti. Bisa juga satu lagi adalah sekar dari SLE-nya, Bu. Karena SLE itu bisa menimbulkan lupus diskoid. Diskoidnya luka-luka seperti itu. Bisa juga karena lupusnya itu. Gitu. Kalau untuk BCG-nya cuma 2 bulan udah hilang itu. Boleh ke dokter kulit, boleh ke dokter bedah, tergantung kedalaman lukanya. Gitu. Kalau dalam banget mungkin bedah plastik jadinya. Tapi kalau lukanya biasa-biasa aja dokter kulit masih bisa. Gitu, tergantung kedalaman luka. Kalau dokter plastik ya, bedah plastik bisa. Gitu. Ya tergantung kondisinya. Tapi tadi susahnya adalah penyulitnya anak SLE. Anak SLE itu ada kelainan kulit juga soalnya. Lupus diskoid itu nanti ketika dia kumat muncul lagi. Anak ibu minum obat seumur hidup jadinya kan? Akhirnya sama dokter dilepas obatnya, sama dokter obat dilepas obatnya, diganti dengan rebusan air Ya. Tapi tetap diperhatikan nanti coba ya, dievaluasi lagi. Karena SLE itu nggak gampang hilang soalnya. Gitu. Dia ya, jadi gini. Bentar dulu. Penyakit autoimun banyak, Bu. Salah satunya SLE, gitu. Autoimun tuh banyak. Bisa di mana aja. Jadi autoimun itu kondisi di mana tubuhnya bereaksi terhadap imun yang berlebihan. Gitu. Salah satunya SLE bisa, gitu, ya. Tergantung jenisnya apa, makanya tergantung jenis autoimunnya apa. Gitu. Kalau memang di SLE tadi saya bilang, kalau di SLE tadi aktif banget dia. Gitu. Di kulit pun emang ada lesinya. Gitu. Tapi untuk kumannya, kuman TBC tadi berhubungan sama TBC-nya harusnya enggak, udah hilang dia. Gitu. Dia enggak. Kalau TBC kulit pun diobatin setahun hilang. Gitu, karena TBC kulit itu ekstra parut tapi yang paling ringan. Gitu. Silakan Bapak Ibu lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dokter, ini COVID-19 dengan TBC itu kenapa gejalanya kok hampir sama? Terus efek penularannya juga hampir sama. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, untuk pengobatan TBC itu ada yang 1 tablet sampai 6 bulan, ada yang 2 tablet sampai 3 bulan, dan ada yang 2 tablet untuk 2 minggu. Nah itu pengaruhnya apa, Dok? Pengobatannya seperti itu. Apa karena imunnya? Apa-apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak pertanyaannya. Yang pertama, karena dua-duanya nyerang paru-paru, jadi gejalanya mirip memang, gejalanya sesak jadinya, gitu. Salah satu penyulit COVID adalah orang yang memang sakit TB aktif. Waktu dia TB aktif banyak kasusnya tuh, banyak yang meninggal juga. Dia udah kena TB, kena COVID juga. Itu berat jadinya. Imunnya turun kalau kena COVID itu. Terus yang kedua, pengobatannya tadi beda-beda, itu tergantung kondisi anaknya. Nanti kita yang nentuin. Jadi kalau kondisi anaknya infeksinya misalnya ada infeksi lain gitu, kita ngasih obatnya beda gitu, ya. Tadi tiga macam tadi tergantung kondisi anak itu. Gitu. Kalau kondisi anaknya misalnya sakitnya keganasan, dengan pengobatan ini nggak boleh dikasih yang ini. Nah, itu makanya kita pilih yang lain. Tapi efektivitasnya sama semua. Gitu. Makanya ada tiga jenis pemberian tergantung kondisi klinis anaknya. Apalagi tadi? Udah. Makasih ya, Pak. Baik, terima kasih dokter. Satu lagi, Bapak, Ibu, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Oh ya. Tadi kenapa setelah pandemi kita timbul banyak TBC? Itu penyebabnya adalah ketika kita pandemi kemarin, itu anak-anak kan jarang dibawa imunisasi jadinya. Imunisasi kita stop semua sempat, ya. Orang tua takut bawa anaknya ke rumah sakit atau ke puskesmas karena banyak kasus COVID. Akibatnya cakupan imunisasi kita turun semua waktu itu. Akibatnya apa sekarang? Sekarang timbul semua penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, timbul semua. Sekarang pertusis lagi banyak juga, Pak. Sakit pertusis banyak, campak lagi banyak. Kalau Ibu perhatiin banyak yang sakit merah-merah kulitnya. Itu pada campak semua. Akibatnya apa tadi? Itu adalah efek samping yang sudah diperkirakan. 3 tahun setelah pandemi, penyakit yang dapat dicegah imunisasi itu bakal banyak lagi. Sekarang kita kena wabah lagi nih, campak wabah, polio udah muncul juga sekarang, kemudian pertusis sudah banyak. Makanya tadi
lebih digalakan lagi puskesmas untuk memberikan lagi imunisasi sebenarnya. Tadi karena yang 3 tahun kemarin itu banyak yang loss, baru muncul sekarang. Seperti itu, ya. Baik, Mengenai imunisasi tadi ya, kebetulan waktu itu anak-anak saya itu mengenai imunisasi. Ketika itu kebetulan anak-anak saya vaksinnya imunisasinya ke dokter spesialis anak langsung. Nah, di tahun berapa yang heboh imunisasi yang vaksin palsu itu? Sepertinya kebetulan di generasi anak saya itu. Kalau begitu sebaiknya sarannya vaksin yang pasti asli, imunisasi yang pasti paten, itu kemana gitu dok sebaiknya? Untuk di generasi cucu nanti gitu kan? Kalau sekarang kita insya Allah asli semua udah Bu ya. Karena yang kemarin itu kecolongan, jujur aja kecolongan, negara kecolongan itu dulu. Jadi dia oknum-oknumnya dibikin lagi sama dia, bentuknya sama persis, dijualnya pun harganya sama. Jadi dokternya pun kalau dijual harga beda, kita pasti nggak mau. Gitu, kita beli vaksin itu dari apotek, nggak bisa dokter pribadi saya beli vaksin itu nggak bisa, harus lewat apotek kalau sekarang. Kalau zaman dulu bisa memang, kalau sekarang nggak boleh lagi. Jadi perlu apotek, apoteker yang punya tempatnya itu. Jadi orang itu ngedrop dari vaksin itu ke apotek emang. Jadi nggak bisa dari perusahaan langsung ke apotek, bukan ke dokter langsung. Kalau zaman dulu bisa memang, ada beberapa kayak distributor ngasih kita gitu bisa memang, tapi sekarang nggak bisa lagi. Insya Allah kalau sekarang sih vaksinnya nggak ada yang itu. Kalaupun ada yang palsu berarti distributornya kacau gitu ya. Kalau sekarang sih insya Allah semuanya dipegang sama manajemen semua. Jadi manajemennya APL namanya, jadi dia udah distributor mereka yang pegang gitu. Betul, itu dari pemerintah kalau itu langsung gitu. Kemarin kecolongan malah banyak yang swasta sebenarnya kecolongan Bu, kalau dulu. Iya benar. Karena distributornya kita kira asli kan, karena dari mereknya ternyata dia ngambil tempat lain yang lebih murah, dijualnya sama ke kita. Jadi dokternya ketipu semua gitu ya. Satu pertanyaan dokter dari IG, bagaimana jika obat yang tidak tertelan semuanya, tapi rutin minum? Mungkin ada yang... Jadi ketika kadang-kadang anak kecil namanya ngasih obat ya, ada yang muntah ya, itu tergantung. Kalau seandainya muntahnya kurang dari setengah jam setelah minum obat bisa diulang. Misalnya minum obat nih belum setengah jam dia muntah lagi, baru masuk langsung muntah, nah itu diulang biasanya. Tapi kalau bisa lewat setengah jam, anaknya main tiba-tiba muntah, nggak usah lagi. Ya karena dosisnya kebanyakan jadinya, karena udah sebagian udah terserap. Gitu. Terima kasih dokter atas penjelasannya, atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita bagikan door prize, kita foto dulu Ibu Direktur dan Bapak Wakil Direktur dan Ibu Kasih Dinas Kesehatan dengan dokter. Bapak Rahmat Junawi, Ibu Mustika, Bapak Sumardi, Ibu Kardia, Ibu Suprihatin, Koli dalam. Permisi Ibu, berkenan untuk memberikan door prize kepada penanya. Sebentar. Pak, silakan maju untuk menerima door prize. Oh iya dokter, terima kasih. Ibu, silakan. Itu kepada Bapak. Iya, satu-satu. Penanyanya ada 2. Pertanyaannya? Iya. Pertanyaan. Oh, tadi sudah bertanya. Iya. Iya. Pak Wadir, silakan Pak Wadir untuk memberikan. Silakan Ibu. Ini. Iya. Pak Eko mewakili untuk penanya yang di Instagram. Saya diwakilkan Mbak Surtini untuk menerima door prize-nya. Iya. Iya.
Terima kasih kepada Ibu Direktur dan Bapak Wakil Direktur atas kehadirannya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Marilah kita akhiri acara peringatan Hari TB Sedunia hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi Bapak Ibu dengan Edumi, Edukasi Mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, yang diselenggarakan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit, yang insya Allah kita akan hadir kembali di hari Rabu 29 Maret 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.